Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman semua yang sedang menyaksikan video saya. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai topik yang sangat relevan bagi kita semua, yaitu bagaimana sih membagi waktu antara belajar dan berkegiatan di tengah-tengah kesibukan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita akan mengawali dengan hal yang seru terlebih dahulu, yaitu ice breaking. Nah, teman-teman, jadi di sini kita bakal memulai ice breaking. Nama ice breakingnya itu tepuk nyamuk. Nah, kalian bisa bikin lingkaran terlebih dahulu. Lingkaran dulu. Lingkaran terlebih dahulu. Nah, di lingkaran ini, tangan kalian tuh harus kayak gini. Ya, jadi tangan di atas, kiri di bawah. Jadi tinggi ya teman-teman. Setelah itu, ini tuh bakal ada kata breaking tepuk nyamuk sendiri. Nah, ketika tepuk nyamuk sendiri itu kalian harus tepuk tangan kalian sendiri. Kita paham? Yang kedua itu tepuk nyamuk kanan. Jadi kalian harus tepuk tangan ke teman kalian yang ada di sebelah. Nah, yang ketiga itu tepuk tangan kiri. Jadi kalian harus tepuk tangan ke teman kalian yang sebelah kiri. Ini coba kita mulai latihan aja kali ya. Iya. 1, 2, 3. Tepuk nyamuk kanan, tepuk nyamuk kiri, tepuk nyamuk kanan, tepuk nyamuk kanan, tepuk nyamuk sendiri. Nah, udah lancar kan ya teman-teman? Nah, kita masuk ke ronde kedua. Masih semangat kan? Ayo semangat. Di ronde kedua ini, jadi kan sebelumnya kalian harus tepuk tangan teman kalian itu dulu. Ya. Nah, di ronde kedua ini kalian harus menghindar ketika aku bilang tepuk nyamuk kanan. Tangannya harus menghindar. Jadi ketika tepuk nyamuk kanan itu ada suaranya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang tangannya itu kena, itu bakal keluar itu satu. Dari teman kalian. Siapa boleh bicara lagi? Silakan. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam ronde kedua ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan kanan. Tepuk nyamuk kiri. Kita dapat dua orang. Ayo, kita lawan-lawan gini kenapa? Tepuk nyamuk kiri. Yang menang ini pemenangnya. Dadah dulu nggak? Dadah dulu sini. Dua menang. Dadah, pemenang. Asik. Tutup. Teman-teman, langsung aja kita masuk ke dalam materi. Sebagian remaja tentunya kita tidak jarang dihadapkan oleh berbagai macam kegiatan, dimulai dari belajar, tugas sekolah, berorganisasi, hingga bersosialisasi dengan teman sebaya kita. Tidak jarang kesibukan ini membuat kita bingung bagaimana cara mengatur waktu dengan baik. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mempelajari cara memprioritaskan hal-hal yang penting dalam hidup kita. Nah, teman-teman, kita semua mempunyai waktu yang sama dalam setiap harinya, yaitu 24 jam. Namun, mengapa ada orang yang mampu menyelesaikan banyak hal, sementara ada orang yang selalu merasa waktunya itu selalu kurang? Nah, kuncinya itu ada di prioritas. Menetapkan prioritas berarti kita harus bisa menentukan mana hal-hal yang paling penting dan berdampak dalam hidup kita. Tentunya, dalam konteks remaja, pendidikan dan belajar merupakan salah satu prioritas utama kita, karena dua hal ini adalah investasi kita di masa depan. Namun, bukan berarti kita harus meninggalkan aktivitas lainnya juga. Menyeimbangkan antara belajar, berorganisasi, berolahraga, serta bersosialisasi juga penting, agar kita tetap berkembang secara menyeluruh, bukan hanya dalam pendidikan saja. Maka dari itu, pada hari ini saya akan memaparkan beberapa poin mengenai bagaimana cara mengatur waktu dengan baik. Yang pertama adalah membuat jadwal harian. Nah, membuat jadwal harian ini merupakan salah satu poin yang sangat penting dan paling efektif untuk mengatur waktu.
Karena dengan jadwal harian ini kita bisa mengalokasikan waktu khusus untuk belajar, berorganisasi, serta berolahraga. Nah, tentunya jika teman-teman sudah membuat jadwal harian ini, teman-teman juga harus bisa disiplin. Karena kalau misalnya kalian hanya membuat tetapi tidak disiplin, pastinya apa yang kalian buat itu pasti bakal sia-sia. Karena kalian tidak berpegang teguh dengan apa yang sudah kalian buat. Dan poin kedua, tetapkan skala prioritas. Tentunya tidak semua tugas mempunyai kepentingan yang sama. Oleh karena itu, kita harus belajar bagaimana cara membuat skala prioritas. Kita bisa menggunakan metode Eisenhower Matrix untuk membuat skala prioritas. Beliau membagi tugas menjadi 4, yaitu penting dan mendesak, yang kedua penting dan tidak mendesak, yang ketiga tidak penting dan mendesak, dan yang keempat tidak penting dan tidak mendesak. Dengan cara ini, kita bisa fokus menyelesaikan banyak hal dalam waktu yang cepat juga. Jadi kita bisa lebih terarah dan lebih terstruktur untuk menyelesaikan tugasnya. Poin ketiga, yaitu batasi penggunaan media sosial. Di poin ini merupakan salah satu poin yang menjadi penyebab utama kita selalu kehabisan waktu. Instagram, TikTok, dan YouTube mungkin menarik, namun jika kita tidak bisa mengendalikannya, itu bisa membuang banyak waktu kita. Batasi penggunaan media sosial dengan cara kita bisa menggunakan media sosial itu setelah belajar atau di akhir pekan saja. Kemudian, yang keempat itu memberikan waktu istirahat atau waktu hiburan. Tentunya, kita semua itu bukan robot yang bisa bekerja tanpa lelah dan tanpa henti. Setelah belajar atau beraktivitas bekerja keras, kita juga perlu istirahat dan tidur yang cukup. Waktu istirahat ini bisa membuat kita dan membantu kita untuk menjadi produktif lagi ketika kita ingin bekerja. Namun, jangan sampai kegiatan hiburan ini menjadi berlebihan, hingga mengorbankan waktu belajar atau waktu produktif kita. Poin kelima atau poin yang terakhir yaitu menjaga keseimbangan dan kesehatan mental dan fisik. Tekanan dari sekolah ataupun tekanan dari kegiatan yang lainnya itu bisa menyebabkan stres jika kita tidak bisa dikelola dengan baik. Maka dari itu, kita harus tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan berolahraga adalah hal-hal yang sederhana yang bisa membantu kita tetap sehat dan bersemangat dalam menjalani kegiatan. Belajar adalah prioritas, tetapi tidak berarti kita harus mengabaikan semua kegiatan aktivitas lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.